By the way, ingat ya, air tersebut harus ditempatkan di botol yang kaca saat pembuatannya juga. Begitupun kalau misalnya Anda baru mau pakai, ya, baru Anda tuangkan di botol plastik untuk semprot, nggak apa-apa. Atau di botol yang seperti ini juga nggak apa-apa. Tapi ini saya hanya mengingatkan ya, ini tugasnya sama seperti ini. Tapi ini kimiawi, ini herbs ya, herbal. Nah, kalau ini masih murni. Ini kalau disebut itu namanya moon water ya, air bulan. Bahannya sama, saya ambil ini dari air hujan ya, air yang ditadah secara langsung di wadah yang bersih. Lalu saya jemur. Jemurnya di mana? Di bulan purnama selama 3 hari. Ditaruh di luar saja, tidak dibuka tutup botolnya, tidak, tapi labelnya saya lepas, lalu saya jemur ya. Gitu. Ini di setiap bulan apa? Setiap bulan purnama selama 3 hari. Tapi ini bulan purnama bukan tahun ini, tapi yang terakhir ini. Kalau ini ya, ini tuh saya udah tandain ya. Ini waktu tahun 2020. Oh, maaf, 2019 ya. Airnya nggak terlalu ini banget gitu, apa? Jernih banget karena ini udah berapa tahun ya? 3 tahun ya. Bulan Desember. Saya ingat ini Desember 2019 sebelum pandemi 2020 mulai. Dan air ini saya belum pernah pakai. Dan lebih bagusnya lagi ya, selain yang tadi saya sebut air sumur, air hujan gitu, atau air mineral kemasan, air hujan yang sudah ditadah, yang bersih, dan yang sudah dijemur bulan, namanya moon water. Ini bagus banget untuk dijadikan bahan sebagai frozen water ya. Kenapa saya sebut ini frozen water? Ini fungsinya sama seperti yang tadi saya sebutkan untuk pemurnian, pembersihan, pemurnian, penyempurnaan ya, semua bahan atau ruangan atau apa. Dan ini bisa menjadi bahan alternatif apabila Anda yang sudah pernah memiliki MN tapi habis, belum ada dana untuk beli ya, ke saya atau ke Mabes ya. Nah, Anda bisa menggunakan bahan-bahan seperti tadi dengan doa yang Anda panjatkan. Dan tentunya air tersebut bisa bermanfaat lebih jauh karena memiliki doa yang wahid ya, yang mujarab dari daya Anda sendiri. Oke, sekali saya menggunakan ini tulisannya udah hancur, tapi ini merupakan air mawar, air suling. Anda bisa menggunakan air mawar ini, atau belum punya air mawar ya, misalnya Anda ambil airnya itu air sumur boleh, tapi air ledeng jangan ya. Lalu air mineral kemasan boleh. Dan ini air khususnya untuk dioles atau disemprot pada ruangan atau benda atau apapun itu yang Anda anggap benda itu merupakan benda ada isinya ya, isi dari energi positif atau negatif, atau kodam atau apapun itu ya, terserah Anda. Atau barang yang memang bagi Anda itu barang yang sudah Anda doakan sebagai stick magic ya, misalnya koin atau apa, pen untuk tanda tangan atau sebagainya, karena itu merupakan ciri dari jati diri Anda gitu ya, barang tersebut. Dan air ini juga bisa Anda gunakan basicnya dari air hujan. Namun air hujan itu bukan air yang jatuh melalui genteng dulu atau apa mengalir ke pipa, tidak ya. Saya tidak sarankan itu, melainkan yang diperbolehkan adalah Anda harus menyiapkan wadah yang bersih banget. Lalu Anda tadah air hujan secara langsung. Jadi air hujannya turun, tumpah ke wadah itu. Ingat, tidak melalui genteng atau pipa saluran air ya yang jatuh ke rumah Anda. Itu bisa sebagai basic air ini. Dan juga Anda bisa beli ini air mawar di tukang rampe atau manapun itu ya. Tapi saya nggak sarankan sampai susah untuk mencarinya. Kalau Anda ingin buat ya silahkan buat. Tapi ingat, airnya itu seperti yang tadi saya sarankan. Dan air tersebut bisa direbus dengan bunga mawar. Tapi ingat, tidak sembarang mawar. Bukan mawar warnanya macam-macam. Tapi yang saya sarankan bisa menjadi tolak ukur ya, energi antara positif dan negatif. Tapi bisa juga menjadi booster dari air tersebut. Karena di setiap bahan memiliki arti secara spiritual. Dan nanti Anda juga bisa searching ya untuk membuktikan bahwa apa sih kandungan makna secara spiritual. Kalau secara kimia atau sains apapun itu ya, dari ingredients atau bahan-bahan yang saya persiapkan ini mungkin Anda juga ada yang mengerti, ada yang tidak, tapi saya bahas secara spiritual. Bahwa di setiap kandungan apapun itu, mau itu tumbuhan, itu buah-buahan, mau itu sayuran atau yang namanya daging-dagingan, semuanya, termasuk air, termasuk tanah, termasuk apa, itu memiliki arti spiritual masing-masing. Begitupun juga dengan garam ya, asin, rasa manis, rasa tawar atau pahit ya, atau rasa nano-nano, kalau dicampur itu menjadi apa, warnanya apa. Kalau secara kimiawi mungkin bisa dibuktikan, tapi Anda belum tentu akan bisa mencobanya. Tapi kalau secara mentah, bahan-bahan yang mentah pasti Anda bisa merasakannya, menciumnya,
merasakan ini asin, manis, pahit, dan sebagainya, asam. Nah, kalau untuk yang namanya pembersihan, ya, saya baru mengetahuinya dari pembimbing saya, bahwa yang namanya spirit itu, ya, mau itu spiritnya nakal, spiritnya kelam sekalipun, ya, ekstrim, ada dua cara, ada dua varian aroma yang tidak disukai oleh mereka, karena mereka menyukai bau-bau atau tempat yang jorok. Karena ini adalah resep dari langit, ya, jadi tentunya ini adalah kebalikan dari alam mereka, yaitu yang memiliki harum yang manis dan juga asam. Asam sifatnya untuk pembersihan, manis untuk meningkatkan atau booster. Ingat ya, jadi jangan tanya-tanya lagi saya mengenai apa sih artinya untuk manis, asin, pahit, asam secara spiritual. Tadi saya sudah jelaskan, oke? Sekarang saya lanjut. Ada air mawar, atau Anda juga bisa sediakan air hujan tok. Ini saya punya air hujan ya, langsung tadah di baskom, saya tuangkan di botol ini. Puji Tuhan saya masih ada sisa nih ya. Dan ini sediakan juga yang namanya pipet. Ini saya sediakan, ini pipet khusus untuk alkohol. Kalau ini pipet untuk aroma varian ya. Kalau variannya itu masih mentah, belum menjadi ekstrak atau herbal, ya tentunya tidak akan memakai pipet ini. Anda harus godok dulu yang namanya herbal tersebut. Nah, tapi untuk lebih cepatnya lagi, saya sudah sediakan ekstrak maupun oil untuk mencampur bahan-bahan tersebut dalam air ini. Oke, tunggu sebentar ya. Semesta menciptakan seluruh bahan tersebut ada di muka bumi ini. Kalau basic-basicnya adalah air, sama seperti tadi. Dulu menggunakan air mentah, belum ada air ledeng. Apalagi lebih manjurnya lagi adalah air hujan. Air ini bukan hanya untuk menetralisir energi negatif, tapi untuk membooster, membangkitkan imun ya, membangkitkan daya energi dari barang tersebut, ya, kegunaan barang tersebut, membooster doa yang kalian panjatkan untuk barang tersebut, ya. Nah, atau untuk diri Anda sendiri, Anda pergunakan gitu ya, taruh di pergelangan tangan sini atau sini gitu, atau di belakang leher. Nah, itu baiknya yang tadi saya katakan, karena ini merupakan energinya positif, yang memberikan resep ini juga dari langit ya, tentunya sangat-sangat positif sekali dan juga bercahaya. Kalau sudah Anda balancing dengan energi doa, tentunya ini akan menambah booster yang lebih tinggi, dan ini juga biasanya dipakai oleh para spiritual tingkat tinggi, bahkan para penyihir putih sekalipun ya, di zaman common law atau apapun itu ya, Commonwealth Eropa. Saya pikir di negara Asia ini kurang, tapi bahan-bahannya juga tidak sekumplit yang ini, karena saya mengadaptasikan ini, saya sudah mencari literaturnya by artikel gitu ya, dari zaman Atlantis dan juga zaman Lemurian. Oke, sekarang saya persiapkan lagi. Pertama, yaitu kalau Anda memiliki bergamot. Apa itu bergamot? Bergamot itu ekstrak jeruk purut ya, ini bergamot. Yang kedua, cinnamon. Ini cinnamon itu kayu manis. Apa sih bergamot ya? Arti spiritual dari bergamot sendiri itu apa? Oke, saya jelaskan di sini sekalian ya, biar nggak ada yang tanya lagi, ulang-ulang lagi, atau apa, Japri, apa sih Mbak Yu gitu, apa sih Bunda artinya? Oke. Jeruk purut ini memiliki arti spiritual, secara spiritual ya, bukan secara kesehatan. Tentu kesehatan juga ada, tapi kalau melihat dari dan merasakan dari sisi ilmu spiritual, sihir maupun apapun itu sebutannya ya, serta kemampuannya ini untuk mengangkat semangat atau imun, dan juga untuk menenangkan relaksasi. Bergamot ini atau jeruk purut ini sering digunakan dalam ritual maupun mantra untuk perlindungan, untuk menambah keberuntungan dan meningkatkan komunikasi. Kalau ada yang gugup ya, ada yang nervous gitu ya, nah tinggal hirup aja ini yang bau-baunya agak asam gitu ya. Nah, ini dia bergamot. Kedua, cinnamon, kayu manis. Secara spiritual ini kalau saya kutip dari Astromundus ya, kayu manis ini berguna untuk menarik kesehatan finansial, peluang lebih besar, dan juga pilihan pekerjaan yang Anda tunggu-tunggu, atau misalnya ada yang nge-track untuk uang, nge-track untuk pekerjaan, nge-track untuk bisnis, agar profit income itu masuk sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Ini sangat baik sekali, dan ini merupakan memiliki energi magnet yang sangat besar, karena ini mengandung energi positif. Yang ketiga yaitu clove atau cengkeh. Apa sih nih kok cengkeh? Nah, biar Anda tahu bahwa secara spiritual ini cengkeh memiliki karakter dan juga sifat magis ya, yang paling kencang, paling sangat kontroversial.
Kalau dirasakan cengkeh itu pasti rasanya apa? Pedes. Apalagi yang suka sakit gigi ya. Luar biasa. Kena ini tuh kayak ditempeleng 10 kali. Nah, ini gunanya untuk perlindungan, pembersihan, penyembuhan secara spiritual, dan Anda yang memiliki mantra khusus ya, atau doa khusus, sebelumnya Anda cium ini. Jangan sampai yang namanya Anda itu keblinger ya kalau cium cengkeh itu. Dan itu imunnya itu langsung naik gitu, antara pusing atau keliengan lah gitu. Tapi jangan salah, doanya itu kenceng kayak jet set gitu, itu langsung nyampe itu apa yang Anda attract, terutama ya. Yang keempat yaitu lemon. Nih, lemon. Tadi seperti saya bilang ya, lemon itu bersifat asam. Asam ini dia gunanya untuk membasmi energi negatif. Kalau di agama Hindu ya, atau di India, ingat, India itu sangat sekali komplit mengenai herbal. Saya belajar juga dari India ya, orang India, maupun mereka punya artikel, mereka punya penjelasan, itu sangat komplit sekali mengenai herbal dan juga makna dari spiritual, di samping mengenai kesehatan dan lain-lain. Dan lemon ini sangat kencang sekali ya energi positifnya. Untuk apa? Menenangkan. Dan ini kalau yang senang sekali asam, terutama emak-emak hamil ya, hirup yang namanya lemon ini bisa fly, bisa yang namanya tenang. Yang tadinya ngamuk-ngamuk, apalagi yang lagi haid ya, pakai lemon ini dia langsung diem, pakem. Pokoknya untuk menenangkan. Kalau kena arwah yang gentayangan tapi dianya itu rada-rada nggak bisa diem, ini nih sumbernya, dia bakalan jempling diem, nurut. Lalu sebetulnya harus ada orange ya, tapi karena saya stok orange-nya ini habis, saya bisa ganti pakai yang namanya minyak hilang-hilang. Karena ini baunya bersifat manis. Manis, tandanya nih apa kalau manis? Ya udah, untuk menenangkan sifatnya itu bahagia ya, happy, dan juga menimbulkan cinta kasih. Kalau yang rada atraktif, yang rada nakal gitu ya, bakalan tenang atau manut, apalagi hantu. Oke, selanjutnya saya persiapkan di sini yaitu lime. Lime itu jeruk nipis. Ini bersifat asam lagi. Tahu kan sifatnya asam itu apa? Untuk membersihkan, untuk yang namanya membasmi, untuk yang namanya mendepak gitu ya, energi-energi negatif yang kurang ajar sekalipun, karena ini terlalu asam. Ini asam, lebih asam dari lemon. Lalu berikutnya adalah lavender. Karena saya nggak mungkin siapkan bunga lavender ya, eman-eman, karena itu lagi ada berkembang di teras. Lebih baik saya pakai lagi ekstraknya. Lavender ini untuk menenangkan, untuk yang namanya relaksasi juga, menaikkan unsur beta. Kalau misalnya ada yang dihipnotis atau meditasi, cium yang namanya bau lavender ini sangat bagus sekali. Oke, berikutnya adalah rosemary. Saya menggunakan rosemary ini untuk apa, Bun? Nah, rosemary ini untuk juga menaikkan imun, menaikkan dan membooster energi positif. Begitu juga kekebalan tubuh para penghuni yang ada di rumah Anda ya. Kalau Anda mau semprot-semprot gitu ruangan ya, atau tercium oleh anak atau nggak apa-apa, ini justru bagus sekali gitu. Tapi kalau ini khusus untuk bahan-bahan ritual atau air untuk pembersihan barang-barang yang khusus ya, pakailah ini ya. Begitu juga ini menolak energi negatifnya kuat sekali. Lalu bahan berikutnya adalah vanila. Rasanya manis banget ya. Ini saya bikin ekstranya dari bahan vanilanya langsung ya, tunggu sampai dia itu menghitam, terus dia lengket atau apa, lalu dibikinlah ini ekstra vanilanya. Saya taruh di botol tubuh saya. Oke, dan yang terakhir adalah alkohol. Alkohol ini kenapa sih dipakai, Bun, gitu? Kenapa alkohol ini, apa hubungannya sama air ini? Halo, saya kasih tahu ya. Alkohol ini bersifat menguap. Kalau misalnya ini semua kan deretan ekstrak itu kan bersifat minyak, dan ini air ini H2O ya, dan dia itu nggak mungkin kering begitu aja. Tugasnya alkohol adalah menguap, untuk mempercepat, untuk menyerap langsung
ke sumber masalahnya. Siapa sumber masalahnya di sini kalau secara spiritual? Jiwa. Ini yang namanya alkohol ini berhubungan dengan jiwa. Jiwa manusia, jiwa si spiritnya. Spiritnya positif, negatif atau apapun itu ya, termasuk si iblis sekalipun ngecium alkohol ini ya. Kalau alkohol ini kan 99% atau 100%. Tujuannya alkoholnya ini buat apa? Ini kan murni. Kalau Anda doakan ini dicampur dengan bahan-bahan ini dan air ini untuk yang namanya positif, bagus. Tapi kalau Anda gunakan alkohol ini untuk yang namanya bersifat negatif, untuk diminum, untuk dibuat racun itu ada juga alkoholnya, jangan salah ya. Itu untuk merusak jiwa Anda sendiri. Istilahnya ketagihan. Nah, itu yang secara negatif adalah ketagihan, merusak jiwa. Dan alkohol yang di sini tujuannya adalah positif, untuk membasmi spirit yang negatif, yang merusak spirit manusianya. Ingat ya. Jadi kalau tujuannya tidak ada alkohol, percuma. Ngerti? Oke, sekarang saya lanjut lagi. Langsung cara pembuatannya. Oke, sekarang ini saya buka tutup botolnya dulu. Saya pakai yang rose water ya, atau air mawar. Langsung aja. Bergamot. Saya pakai hanya 1 tetes saja, 1 drop. Tahu kedengeran atau enggak ya di kamera. Singkirkan kalau udah, nanti bisa jadi 2 kali. Resepnya wah, rugi bandar, mahal Bo. Kecuali Anda sudah mempersiapkan bahannya langsung yang masih mentah ya, tapi prosesnya lama. Oke, selanjutnya cinnamon, kayu manis. Berapa sih? Cukup 2 tetes aja, 2 drops. Lanjut, ketiga, clove alias apa? Cengkeh. Nih, berapa tetes Bun? 2 tetes aja deh, biar irit. 2 drops. Oke, tapi ini bisa loh sampai 3 drops aja ya. Karena apa? Dia sifatnya kencang, bisa ngejewer, bukan jewer lagi ya. Kayaknya menghanguskan, membumi hanguskan deh, alias dibakar. Selanjutnya, lemon. Berapa tetes? Moms, 3 drops aja deh. 3 tetes. Oke, lanjut. Next, orange. Orange nggak ada, saya ganti dengan apa tadi? Hilang-hilang. Ya, hilang-hilang tuh apa, Bun? Itu semacam bunga, tapi bunganya tuh dia manis. Ya, nanti saya siapkan fotonya deh. Berapa tetes tadi? Ayo, berapa? 4. Oh, belum disebut ya. 1, 2, 3, 1 lagi deh. 4. Cukup. Hilang-hilang itu dapatnya di mana? Nah, Anda bisa cari juga ya di toko yang jual basicnya minyak untuk parfum ya. Di situ pasti ada. Oke, selanjutnya adalah lime, jeruk nipis. Berapa tuh? 4 tetes, 4 drops. Lanjut, yaitu extra lavender. Berapa tetes? 1 drop. 1 tetes saja. Jangan banyak-banyak. Mahal, makanya apa coba? Makanya mahal. Apa yang saya produksi mahal, jadi nggak main-main ini ya. Yang lainnya lagi apa? Rosemary. Nih rosemary. Lanjut, berapa tetes Bun? 1 tetes saja, 1 drop. Nah, selanjutnya adalah vanilla. Berapa tetes Bun? 3 drops. 3 tetes. One, two, three. Oke, kenapa ini saya pakai alas plastik biar nggak nembus di taplak meja saya nih ya. Ini ruang praktek saya karena saya lagi libur, jadi ya begini. Lanjut, terakhir nih ya, terakhirnya alkohol baru dicampur ke sini. Kenapa sih terakhir? Ingat tadi saya sebut apa? Alkohol bersifat menguap. Ini kan ada double nih, jadi kudu hati-hati, harus cepat-cepat dibuka, cepat-cepat ditutup. Nih, tutup 3 kali, tutup 3 kali, tutup.
langsung ditutup. Nah, ini saya tutup dulu ya, karena ini menguap. Nah, ini kan udah dicampur alkohol nih ya, dia tuh agak putih, ini alkohol. Lalu dicampurkan, jadi airnya tuh agak keruh ya, agak putih. Lalu Anda doakan ya. Kenapa sih nggak air putih aja gitu, atau air hujan aja, atau apa? Ingat, itu hanya basic ya. Untuk lebih mempanjang lagi, pasti ada bahan-bahan tertentu, dan itu rahasia para spiritual, para penyihir zaman dulu ya. Kalau Anda hanya berdoa aja, menjadi orang awam, bisa-bisa aja sih. Terus udah gitu pakai air, bisa-bisa aja sih. Tapi jangan salah, nanti baru setengah jam, baru 1 jam ya, kumat lagi, pusing lagi. Nanti cari orang lagi untuk minta tolong, untuk bantu doa, untuk pegangin si orang yang bermasalah, misalnya kesurupan atau apa ya, capek-capek, pusing-pusing. Kalau Anda ingin yang namanya efisien ya, sama efektif, Anda juga harus mempersiapkan dana. Dananya apa? Untuk mempersiapkan bahan-bahan ini, karena semua sudah dipersiapkan oleh semesta, oleh bumi ya. Untuk apa? Untuk segala keperluan maupun masalah yang ada di bumi. Nggak mungkin harus ke bulan dulu, potong tuh bulan, masukin, cemplungin ke sini, nggak mungkin kan? Oke, bulan itu ya, kalau untuk di tahun 2023 ini pernah saya share kemarin-kemarin, ambil energinya di bulan apa? Juni, Juli, September. Karena di tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan energi negatif, lalu ada benturan-benturan daya lainnya, sehingga para spiritual gelap ya, atau dukun-dukun hitam mempergunakan tahun ini untuk menjatuhkan lawan. Jadi sebisa mungkin Anda kuat berdoa, Anda bisa mempersiapkan diri Anda juga mempersiapkan segala kebutuhan bahan dan apapun untuk mendukung doa Anda ya. Setelah itu Anda boleh siapkan taruh di sini saja, atau Anda punya botol ya, botol semprot khususnya, taruh di sini. Karena ini saya udah habis ya, saya tulis di sini. Ini kan bekas apa nih, air sanitizer ya, sanitizer. Ini kan bekas botol hand sanitizer ya, antiseptik, dan ini juga bersifat antiseptik. Begitupun ini ya, kalau secara pabrikan mereka menggunakan bahan-bahan kimia ya. Bahan-bahan kimianya tuh seperti apa sih gitu? Bahan-bahan kimianya itu seperti alkohol, air ya, aqua kalau pakai bahasa kimianya gitu. Fragrance tuh Anda pasti tahu ya, artinya tuh parfum gitu. Parfum tuh ya kayak bibit parfum seperti yang tadi saya sebutkan, hilang-hilang ya. Tapi di sini saya kan menggunakan herbs ya, atau herbal gitu. Tapi kalau secara kimiawi atau pabrikan, mereka menggunakan unsur kimia seperti citral, terus udah gitu citronellon alias citronella gitu ya, alias lemongrass lah, apalah gitu, atau garbandi. Nah, pokoknya yang ada rumus-rumus kimianya khusus ya, tapi mereka basicnya adalah aqua dan alkohol. Lalu jadinya apa kalau di pabrikan keluarnya? Anda mengenal botol ini ya? Kalau Anda kenal botol ini buat apa sih? Kalau orang yang nggak ngerti, ini ya dipakai untuk yang namanya tabur barengan, tabur bunga di makam ya. Kalau disebut ini namanya minyak 4711. Pasti Anda tahu. Kalau ke tukang rampe ya, tapi botolnya nggak kayak gini. Ini paling apa ya, bahannya mahal, botolnya mahal, tentunya mahal. Tapi kalau yang di tukang rampe, dia botolnya plastik ya, KW lah istilahnya, minyaknya KW. Bahannya juga mirip-mirip, atau juga mirip tapi kandungannya dikurangi, dan mereka ganti dengan bahan yang lain ya. Dan itu juga harganya setengah bahkan 3/4 lebih murah dibandingkan botol ini. Dan ini berapa oz ya? Ini 10 oz kalau nggak salah.
10 oz. 10 oz ini kira-kira sekitar 250 ml ya. Dan ini sama seperti yang barusan saya tutorialkan, tapi kalau pabrikan pasti dia airnya lebih jernih, tapi kalau dibuat sendiri airnya memang agak keruh ya. Tapi apa balancingnya? Doa, spiritualnya doa. Sedangkan ini masih kosong, ini merupakan ingredients-nya tok, tapi pabrikan. Paham ya sampai sini? Kalau ini ditaruh di sini, ini lebih mudah, jadi Anda tinggal semprot-semprot aja. Kalau untuk refillnya Anda lebih baik masih taruh di sini atau di botol lainnya yang sudah Anda persiapkan. Tentunya dia bersih, atau sebelumnya juga Anda oleskan atau semprot juga botol tersebut agar energi dan frekuensinya tetap menyatu, tetap terjaga. Oke, sekian dulu dari saya. Shalom, salam cahaya.